Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Di pagi yang cerah ini, saya Gusman Bojonegoro sedang ada di bumi Ronggolawe bersama Master Eva dan Master Sutrisno. Saat ini saya akan sedikit berdiskusi sama Master Eva, bisa dibilang belajar bareng. Dan sedikit saya jelaskan, Mas Eva ini adalah salah satu pendukung Gusman Bojonegoro yang ada di belakang layar. Dari mulai saya membuat konten, Mas Eva inilah yang selalu hadir dan ngasih masukan-masukan. Terima kasih untuk Mas Eva yang selama ini tetap ada buat Gusman Bojonegoro. Benar-benar beliau ini yang mendukung Gusman Bojonegoro di belakang layar. Dan saat ini kita munculkan wajahnya. Yang saya paling tidak suka sama Mas Eva, hidungnya terlalu besar. Hidungnya boros, guys. Oke, ini tanaman Mas Eva. Di sini kita akan berdiskusi satu masalah kenapa panenannya Mas Eva masih pecah. Itu satu. Nanti yang kedua, Mas Eva akan menjelaskan tentang ini sprinkle, cara nyiram ini tanaman. Yang ketiga, nanti Mas Eva biar menjawab pertanyaan saya, kenapa tanamannya tidak serempak. Ini ada yang sudah panen dan ini ada yang berumur berapa masing Mas? 39. Sana ada 22. Umur 22 dalam satu lokasi. Sedikit saya jelaskan sebelum Mas Eva nanti ngasih alasan. Ini sangat tidak layak untuk ditiru. Untuk para petani pemula, jangan ngikuti apa yang dilakukan Mas Eva. Jadi saya tidak pernah menyarankan tanam dalam satu lokasi itu beda-beda tanamnya. Kenapa? Jika ada serangan di lahan kita akan benar-benar kesusahan untuk menghalau. Tapi spesialis untuk Master Eva sih boleh, karena beliau sudah paham gimana cara mengatasi hama. Tapi untuk khusus para pemula, jangan tiru ini. Ini salah. Ini tidak pantas untuk ditiru, ya. Jadi nanti kalau sampan-sampan sudah paham, nanti sudah ada di level Mas Eva, baru boleh tanam seperti ini. Tapi pada dasarnya tanam seperti ini tidak diperbolehkan. Ada yang sudah panen, ada yang 32, ada yang baru 22. Kenapa? Sekali itu ada hama, baik itu live miner atau ulat. Sekali yang ini sudah dipanen, maka akan pindah di sebelahnya. Dan Mas Eva tahu itu. Makanya beliau cuma senyum-senyum saja, saya bilang seperti itu. Tidak pantas untuk ditiru. Tidak, jangan. Jangan. Ini hanya untuk orang tertentu. Hanya untuk orang-orang tertentu. Oke, kita masuk ke cara penyiraman Mas Eva. Tolong dijelaskan. Untuk maju Mas, kameramen gak apa-apa. Mas Eva untuk banter, nak jelas no. Ya. Sprinkle. Ini sprinkle. Saya langsung dari sumur, pompa dari sumur, pakai diesel. Jadi nyiramnya pagi atau sore. Pagi itu yang sering pagi Mas, soalnya pagi kan sering embun, kadang malam hujan gitu. Tujuannya kalau disiram pakai ini kan embun bisa turun ya. Oke, tenaga hemat. Untuk ini habis biaya berapa dalam berapa ribu meter sih? Seperempat meter habis biaya berapa? Total keseluruhan dulu. Semua. Kurang lebih sekitar 5 juta. Ini pipa Mas ya? Iya. Ini yang berapa dim? Setengah. Ini setengah dim. Terus yang ini pakai plastik. Disut Mas. Ini selang plastik. Iya. Jadi ini pakai selang plastik. Terus ini pakai pipa. Terus jaraknya berapa meter?
Jaraknya kalau yang ini sebelah sini 3 meter. Jaraknya 3 meter. Ya. Kalau yang sebelah sana 2,5 meter. Bedanya? Soalnya kurang dekat kalau yang ini. Oh, yang 3 meter kurang dekat. Iya. Yang sana 2,5 meter. Iya. Ini alatnya pakai apa ini? Ini beli, Mas. Beli. Beli online. Beli online. Jadi dia munculnya di sini. Iya, dari ini. Ini kan seperti payung kalau dinyalakan airnya. Ini bisa dilepas. Bisa. Hanya seperti ini, tidak pakai sprinkle kupu-kupu. Ya, nanti kita coba nyalakan seperti apa. Jadi ini bukan pakai sprinkle kupu-kupu dan juga bukan pakai yang seperti milik saya yang nembak itu ya. Tidak seperti itu, cuma alat seperti ini. Kalau ada yang kurang paham, pengen masang seperti ini, bisa langsung datang ke lahan Mas Eva. Beliaunya terbuka, cuma agak sedikit sibuk. Jadi harus benar-benar sebelumnya dikonfirmasi dulu ya Mas ya. Pernah datang ke Bojonegoro guys. Beliau ini naiknya bukan roda 2 lagi tapi roda 4. Awal benar-benar saya agak sedikit tertegun, bener enggak ini Mas Eva? Saya bilang seperti itu karena mobilnya kelas menengah ke atas. Tidak perlu diselai Mas. Nah, memang seperti itu. Dan perlu diketahui mobil Mas Eva yang lumayan istimewa itu biasa dibuat muat dolomit. Ya Mas ya, biasa dimuat pupuk karena beliaunya ini petani bawang merah. Jadi casingnya kalau di lahan seperti ini. Tapi kalau sudah di rumah mau keluar sudah beda lagi. Dan perlu kita contoh Mas Eva ini tipe pekerja keras. Saya sukanya dari situ. Saya paham beliau karena memang awal dari konten Gusman Bojonegoro di belakang layar sudah ada Mas Eva. Oke, lanjut di sprinkle. Ya. Dari 2000 meter ini habis modal sekitar 5 juta. Memang kelihatan agak banyak Mas ya, tapi bisa untuk beberapa kali. Iya. Jadi pertamanya saja kita modal agak banyak. Awalnya modal agak banyak dan kelebihan pakai sprinkle meringankan pekerjaan. Iya. Terus siramnya bisa rata. Bisa rata. Sekali siram dinyalakan berapa menit atau berapa jam? Ini enggak langsung semua Mas, bergantian. Bergantian katakan lokasi sini dulu. Ya, berapa deret itu butuh berapa menit? 5 ini 5 gelut, 5 garis inilah ya. Ya, 5 baris. Ini sekitar 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit sekali siram. Itu sudah basah. Itu sudah basah. Oke. Kita lanjut ke permasalahan tanaman. Tadi sempat saya tegur, ini tanaman masih mecah. Tanaman masih sempat mecah seperti ini. Masih mecah seperti ini. Ini jelas jawaban dari Mas Eva karena pupuk penutup masih pakai N. Tujuannya pertama memang mau dibuat benih sendiri Mas ya. Karena umbinya lumayan besar, jadi dia tergiur pengen dijual. Dan sedikit saya jelaskan karena kita kalaupun ada beda versi itu biasa Mas ya. Biasa. Jadi sama Mas Eva itu kalau sedang diskusi kadang kita senggro-senggroan guys, biasa. Nanti kita akan lihat hasilnya. Kalau memang dari Mas Eva benar, saya mengikuti Mas Eva. Kalau saya yang benar, Mas Eva yang mengikuti saya. Seperti itu Mas ya. Kita diskusi santai, jadi kita benar-benar sudah demokrasi. Jadi tidak pernah menyalahkan dari salah satu versi. Betul. Oke, terus ini saya tadi sempat negor dan Mas Evanya juga sempat bilang pupuk terakhir karena masih pakai N, beliaunya ini pakai pupuk majemuk jenis NPK ya Mas ya. NPK Loying. NPK Loying
Padahal dari awal beliau ini pengen tanamannya mau dibuat bibit sendiri. Ini yang saya sedikit kurang cocok dengan kepahaman dari Mas Eva. Kalau dari saya sendiri, Gusman Bojonegoro, kalau mau dipakai benih sendiri, pupuk terakhir tambah kita tidak akan pakai N. Tujuannya satu, umbi tidak mecah, yang kedua umbi bisa padat dan keras, dan jika disimpan tidak gampang gembos, tahan lama. Jadi kalau di sini Mas Eva caranya seperti itu, it's okay, monggo. Tapi kalau dari pengalaman saya, kalau mau dipakai benih malah harus dikurangi N dari awal ya Mas ya. Nanti coba kedepannya Mas Eva mau mencoba untuk pemupukan terakhir, jika tanaman sudah subur, Mas Eva tidak akan memakai N. Ini Mas Eva pemakai Citropin Plus, pemakai H2O2 juga. Jadi semua obat pernah dicoba Mas ya. Semua obat pernah dicoba. Ini salah satu master yang ada di Bumi Ronggolawe. Jadi beliau mencoba dari obat A sampai Z sudah pernah dicoba juga. Beliau juga pemakai Bio2Grow. Jadi semua yang ada di konten Gusman Bojonegoro itu sebagian masukan-masukan dari beliau Mas Eva. Ini Mas Eva, dan dulu sempat saya video Mas ya tanamannya, yaitu varietas Bima, dan waktu itu bener-bener tanamannya superdor. Varietas Bauci Sarmo Brebes. Oh, Bauci Sarmo Brebes waktu itu sekitar 6 bulan yang lalu. Sekitar 6 bulan yang lalu. MT2. Musim tanam kedua. Oke, kesimpulannya untuk hari ini saya ada di Bumi Ronggolawe. Untuk para petani pemula, jika ingin, ini permasalahan yang terjadi saat ini Mas ya. Tanaman itu panen mundur. Itu satu ya. Untuk yang kedua, rata-rata keluhannya tanamannya masih pecah. Oke, itu selain dari faktor cuaca, untuk sedikit masukan dari Gusman Bojonegoro untuk pemupukan terakhir, hindari N ya Mas ya. Hindari N, perkuat unsur P dan K supaya umbi bisa padat dan keras. Tadi beliau memakai MKP sama apa Mas tadi yang satunya? KNO. Sama KNO Kristal. KNO Kristal. Dan kalau untuk penjelasan dari Gusman Bojonegoro, untuk KNO Kristal kita stop di 40 HST, 40 up, kita genjot pakai monokalium fosfat biar tanaman umbi tidak pecah. Dan untuk yang kedua, ini sprinkle sudah dijelaskan sama Mas Eva, cuma awalnya saja terlihat kita mengeluarkan biaya yang agak besar ya Mas ya. Itu tapi cuma awalnya. Untuk berikutnya kita sudah bisa pakai itu terus. Enggak terlalu tinggi sih. Enggak terlalu tinggi. Soalnya itu sama bikin sumur. Begitu 5 juta itu sama bikin sumur. Oh, 5 juta itu sekaligus ngebor. Ngebor berapa meter di sini dalamnya? 9 meter di sini juga. Yang ngebor ada dalam-dalam ya. Berarti ini yang ngebor. Agak dangkal. Ini beliaunya yang ngebor ada di sini, Mas Sutrisno. Oke, mau ngebor silahkan. Kalau mau ngebor bisa ngubungi Mas Sutrisno. Nanti akan tertera nomornya di bawah. Jadi Mas Sutrisno siap datang ya Mas ya. Kedalaman 60 bisa. Kedalaman 60 bisa. Jadi bisa pakai submersible ya? Bisa. Bisa. Ini beliaunya Mas Sutrisno, kebetulan tadi saya datang ke sini, beliau Mas Sutrisno juga ada di sini, jadi kita ngobrol-ngobrol bareng. Sedikit saya kasih tahu, Gusman Bojonegoro datang ke lahan-lahan orang-orang baik dimanapun, di berbagai kota. Diskusi Gusman Bojonegoro tidak cuma ada di konten. Jadi sebelum konten kita belajar bareng, setelah konten kita belajar bareng, karena itu intinya. Jadi tidak semua Gusman Bojonegoro itu ada di lahan dibuat konten, tidak. Jadi untuk keperluan biar teman-teman itu tahu, jadi kita buat konten gitu saja ya Mas ya. Sebenarnya kita datang, kita cuma diskusi saja. Oke.
Itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Saya Gusman Bojonegoro dan Master Eva beserta Mas Sutrisno. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.